Pernahkah kamu merasa hidupmu hancur, tepat di saat kamu merasa sudah memberi segalanya? Dedi hanyalah seorang pria biasa, dibuang oleh pabrik, diabaikan oleh nasib. Tapi di tengah reruntuhan harapan, ia menemukan tangan asing yang menggenggamnya erat. Nola, seorang janda dari Rusia, dengan senyum yang menenangkan dan rahasia yang menakutkan. Saat cinta mulai tumbuh, Dedi tak tahu bahwa hatinya sedang dituntun ke sebuah dunia yang gemerlap tapi dingin. Dunia yang bisa membuatnya kehilangan satu-satunya hal yang paling berharga, dirinya sendiri. Akankah Dedi memilih cinta atau kembali pada hidup yang pernah membuatnya merasa utuh? Ini bukan sekadar kisah dua hati. Ini kisah tentang luka, pilihan, dan keberanian untuk berdiri, bahkan saat cinta mulai terasa seperti ujian. Pagi itu, matahari belum benar-benar naik, tapi keringat sudah mengalir di pelipisku. Langkah kakiku lesu menyusuri jalanan tanah yang basah, sisa hujan semalam. Sepatu bekas ini mulai robek di bagian ujung, tapi aku tak punya alasan kuat untuk menggantinya. Bukan karena malas tapi karena memang tak ada uang lebih. Tanganku menggenggam amplop coklat yang baru saja kuterima dari kantor HRD, amplop yang katanya berisi keputusan, bersama demi efisiensi. Kalimat indah, untuk sesuatu yang sebenarnya. Pahit. Aku dipecat, bukan karena kesalahan, bukan karena malas, tapi karena pabrik tempatku bekerja sudah tak sanggup bayar gaji karyawannya. Pabrik gula itu resmi tutup. 8 tahun aku mengabdi di sana. Dari bagian penyortiran, naik jadi kepala shift, dan akhirnya mandek di sana tanpa janji naik jabatan. Tapi aku tetap bertahan karena buyotsku. Kerja itu bukan soal jabatan, yang penting cukup untuk makan, bayar kos, dan kirim sedikit untuk ibu di kampung. Hari ini, semuanya berubah, langit mendang, atau mungkin hanya pikiranku yang kelabu. Aku tiba di warung kopi langganan dekat perempatan. Tempat ini selalu jadi pelarian tiap kali dunia rasanya terlalu berat. Warung kecil dengan bangku kayu, bau kopi hitam yang menyengat, dan suara radio tua yang kadang ngadat. Astagfirullah, Dad, kok pucat banget? Tania Burika, pemilik warung yang sudah seperti ibu sendiri. Aku hanya tersenyum hambar, duduk, menyandarkan tubuh, lalu meletakkan amplop itu di atas meja tanpa suara. Ia membacanya pelan. Kemudian menghela napas. Pabriknya tutup ya, aku mengangguk. Sabar ya nak, Gusti Allah nggak tidur, katanya lembut. Entah kenapa, ucapan itu justru membuat mataku panas, tapi aku tahan. Aku nggak boleh nangis di sini. Aku laki-laki, aku harus tahan. Kupesan kopi hitam tanpa gula. Ironis ya, pekerja pabrik gula, minum kopi pahit, hari-hari berikutnya terasa panjang dan sepi. Aku mencoba melamar kerja di tempat lain, tapi tak satu pun berhasil. Umurku masih muda, tapi katanya sudah kelewat umur untuk trainee. Sementara pengalaman kerja di pabrik tak dianggap relevan oleh perusahaan startup atau jasa digital. Dunia berubah terlalu cepat. Aku tertinggal. Aku mulai kerja serabutan. Jadi, tukang antar barang dengan motor pinjaman. Kadang bantu tukang tambal ban. Pernah juga jadi tukang cuci AC di rumah-rumah elit, yang bahkan tak pernah kulihat sebelumnya. Tapi tak ada yang tetap. Malam hari adalah yang paling menyiksa. Di saat semua orang pulang ke rumah, aku hanya memandangi atap kos sempit. Berharap bisa tidur cepat biar besok lekas datang. Tapi bahkan tidur pun sulit. Suatu sore, hidupku mulai berubah. Dan semua dimulai dengan satu suara asing. Hari itu, aku duduk di taman kota. Tempat sederhana, dengan beberapa bangku besi, dan pohon terembesi tua yang rimbun. Aku hanya ingin duduk diam, menenangkan kepala. Saat itulah, seorang perempuan asing duduk di bangku sebelahku. Dia berbeda dari orang-orang yang biasa kulihat di sini. Kulitnya pucat, rambutnya pirang panjang, pakaian kasual, tapi tetap mencolok. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah matanya. Mata biru yang tajam, namun terlihat kesepian. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum kecil. Hai, aku sempat ragu, tapi kubalas dengan anggukan sopan. Halo, saya Nola, katanya. Aksen asingnya terdengar kental. Kamu suka duduk di sini juga? Aku hanya mengangguk. Tempat ini tenang, ia mengangguk pelan. Di negara saya, Rusia, seperti itu, tapi selalu dingin. Di sini hangat, ada jeda. Aku tak tahu harus membalas apa, tapi dia tampak tak keberatan. Malah, ia membuka buku catatan kecil dan mulai menggambar sesuatu. Mau lihat? Tanyanya beberapa menit kemudian. Kupalingkan wajah. Gambar itu
adalah sketsa pohon trembes indah, detail dan hidup. Bagus, kataku tanpa basa-basi. Ia tersenyum lagi, lebih lebar kali ini. Kamu kerja di mana? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku kering. Dulu di pabrik gula, sekarang serabutan. Aku juga kerja dengan gula, katanya tiba-tiba. Aku menoleh cepat. Serius? Dia mengangguk pelan, tapi bukan pabrik. Lebih ke distribusi. Aku mengangguk saja. Tak ingin terlihat terlalu ingin tahu. Kamu tampak lelah, katanya pelan. Memang, jawabku jujur. Tapi ya, hidup begini, kedeng, ... Kalau kita terlalu lama di tempat yang pahit, kita lupa rasanya manis. Aku menatapnya. Itu sederhana, tapi menampar. Setelah sore itu, aku sering kembali ke taman. Entah kenapa, selalu saja ia ada di sana. Kadang membawa sketsa, kadang hanya duduk diam, tapi selalu menyapaku. Dan lama-lama, aku mulai menunggu. Ada sesuatu dari Nola yang membuatku tenang. Ia tak bertanya terlalu banyak, tak menghakimi, hanya hadir. Sampai suatu hari, ia memberiku secari kertas kecil. Aku butuh orang bantu urus kebunku. Tanaman-tanaman lokal yang mau kupelajari, kamu bisa bantu? Kubayar sesuai jam kerja. Aku sempat ragu, tapi aku bukan tukang kebun, kataku. Ia tersenyum. Aku bukan pelukis juga, tapi aku menggambar. Dan dari situlah semuanya dimulai. Namanya Nola. Hanya Nola. Tak ada nama belakang yang ia sebut. Awalnya aku pikir dia turis, atau mungkin istri ekspatriat yang ditinggal suami, bekerja di kota lain. Tapi semakin sering aku ke rumahnya, semakin aku menyadari, Nola bukan perempuan biasa yang kebetulan tersesat di negeri tropis ini. Rumahnya terletak di pinggir kompleks sepi di bagian barat kota, jauh dari hiruk pikuk pusat perbelanjaan, atau tempat mewah yang biasanya dihuni orang asing. Rumah itu bergaya minimalis, dengan halaman belakang cukup luas. Ada pohon mangga, beberapa tanaman rambat, dan satu sudut kecil yang dipenuhi pot-pot bunga lokal. Hari pertama aku datang, Nola hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Rambut pirangnya digelung seadanya, tapi senyum yang menyambutku membuat semua kelelahan jalan kaki dari kosan langsung menguap. Maaf ya, rumahku berantakan, katanya. Meski kenyataannya semua tampak rapi dan bersih. Ini rumah paling bersih yang pernah saya lihat, jawabku jujur. Ia tertawa, ringan, seperti alunan angin sore. Hari itu, aku mulai bekerja, menyiangi rumput liar, menyusun ulang pot tanaman, dan mencabuti akar-akar kering. Awalnya aku kikuk, tapi Nola tidak menuntut. Ia malah duduk di teras, membaca buku, sesekali memberiku teh dingin, dan beberapa kali bertanya tentang jenis-jenis tanaman lokal yang menurutnya eksotis. Lucu juga, dulu aku cuma tahu nama tanaman karena disuruh ibu bantu siram kebun. Sekarang, informasi itu jadi bekal kerja. Tak kusangka, obrolan tentang daun sirih, pandan, dan kenanga bisa membuatku dan Nola semakin dekat. Kenapa kamu tinggal di sini sendirian? Tanyaku suatu sore setelah selesai menyapu halaman. Nola terdiam sebentar, kemudian meletakkan bukunya. Karena aku lelah, katanya pelan. Dan Indonesia, hangat, bukan cuma udaranya, tapi juga orang-orangnya. Aku mengangguk pelan. Di Rusia, terlalu dingin, lebih ke terlalu ramai, padahal hatiku sepi, ujarnya jujur. Aku tidak menjawab, tapi aku mengerti. Diam-diam, aku mulai merasa kami punya kesamaan. Sama-sama sedang mencari tempat pulang. Beberapa minggu berjalan, pekerjaanku di rumah Nola mulai berkembang. Aku bukan lagi sekadar tukang kebun dadakan. Ia mulai memintaku membantunya memindahkan berkas, mencetak dokumen, bahkan ikut mengantarnya belanja kebutuhan rumah. Kadang, kami makan malam bersama, bukan yang romantis hanya nasi goreng dan teh manis di dapur terbuka, sambil ngobrol tentang banyak hal. Dari obrolan itu, aku tahu kalau Nola pernah menikah. Suaminya seorang pebisnis, tapi meninggal dalam kecelakaan pesawat beberapa tahun lalu. Mereka tidak punya anak, dan setelah kepergian suaminya, ia merasa semua berubah terlalu cepat. Orang-orang di sekitarku berubah, katanya lirih. Mereka mulai melihatku sebagai pemilik kekayaan, bukan sebagai manusia yang sedang kehilangan. Ia mengusap sudut matanya dengan cepat. Tapi aku pura-pura tak lihat. Ia butuh ruang, bukan belas kasihan. Sejak malam itu, aku tahu, luka yang ia simpan dalam senyum itu, jauh lebih dalam dari yang bisa kutebak.
aku semakin sering berada di rumah Nola. Ia memberiku kunci pagar. Sesekali, jika ia sedang pergi keluar kota, ia memintaku menjaga rumah dan tanaman-tanamannya. Ia percaya padaku. Dan entah kenapa, aku merasa ingin membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak salah. Tapi ada sesuatu yang mengusik. Di suatu malam, aku melihat tumpukan dokumen di meja kerjanya. Logo perusahaan asing, beberapa surat berbahasa Rusia, dan grafik-grafik yang tidak ku mengerti. Kutanya, dia hanya menjawab singkat. Itu bagian dari pekerjaanku. Tidak penting buat kamu. Jawaban yang terlalu rapi untuk disebut jujur. Tapi aku memilih diam. Mungkin karena aku takut merusak kedekatan. Yang baru mulai tumbuh, ada satu malam yang tak bisa kulupa. Kami duduk di taman belakang. Lampion temoram. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Nola menyodorkan secangkir coklat panas. Tak seperti biasanya. Malam itu, ia mengenakan gaun panjang sederhana. Rambutnya dibiarkan tergerai. Dan di balik wajah tenangnya, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu tahu, Dedi, aku sudah lama tidak merasa damai seperti ini. Aku tersenyum kecil. Karena taniman-taniman itu, mungkin, ia tertawa. Atau karena seseorang yang tidak pernah menanyakan soal kekayaanku, silsilah keluargaku, atau siapa aku sebenarnya. Aku tak tahu harus jawab apa. Tapi detik itu, aku sadar bahwa bagaimanapun latar belakangnya, Nola adalah manusia dan seperti manusia lain. Ia hanya ingin dimengerti. Lalu ia menatapku. Dalam, serius. Kalau suatu saat kamu tahu siapa aku sebenarnya, jangan benci aku ya. Pertanyaannya membuat dadaku berdesir, tapi aku hanya mengangguk pelan. Aku nggak akan benci kamu, Nol, selama kamu tetap jadi kamu yang sekarang. Ia tersenyum, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik sorot mata itu. Dan malam itu, saat aku berjalan pulang, aku mulai sadar bahwa perasaanku pada Nola sudah tumbuh pelan tapi pasti. Bukan karena wajah cantiknya, bukan karena kehidupannya yang terlihat rapi, tapi karena ia adalah satu-satunya yang melihatku sebagai Dedi. Bukan angka dalam daftar karyawan, bukan laki-laki gagal yang kehilangan pekerjaan, tapi pria yang masih bisa diandalkan, yang masih bisa dipercaya. Kupikir, hidup sudah cukup aneh ketika seorang janda bule menyuruhku merawat tamannya. Ternyata itu baru pembuka. Hari-hariku berubah. Sejak mengenal Nola, tak lagi sekadar kerja demi upah. Ada obrolan hangat, teh manis di sore hari, bahkan tawa kecil yang entah sejak kapan mulai kurindukan. Aku tahu, ini bukan cinta yang meledek-ledak seperti di film, tapi kedekatan ini, niara, seperti teh hangat yang pelen-pelen menghangatkan dada yang sebelumnya dingin. Suatu pagi, Nola mengajakku ke sebuah acara. Katanya, itu semacam pertemuan komunitas bisnis kecil. Aku mengernyit, bingung. Ngapain aku ikut? Tanyaku. Aku butuh pendamping, dan kamu bisa belajar sesuatu dari situ, jawabnya singkat, sambil menyeruput kopi. Belajar apa? Melihat dunia dari sudut yang berbeda? Aku tak tahu maksudnya, tapi akhirnya ikut juga. Lagi pula, aku sudah terlalu lama terkungkung di zona nyaman bernama rutinitas. Acara itu digelar di aula hotel kecil. Meja-meja diatur rapi, para peserta berpakaian formal. Aku, dengan kemeja pinjaman dan sepatu yang mulai aus, merasa seperti ayam kampung nyasar ke kandang merak. Tapi Nola tetap tenang. Ia menggandeng lenganku, mengajak ngobrol orang-orang, memperkenalkanku sebagai teman kerja yang cerdas. Kata-kata itu membuatku kikuk, tapi senyumnya membuatku bertahan. Dedi, ini Pak Haris, pemilik jaringan distribusi gula di Jawa Tengah. Kalian pasti nyambung. Distribusi gula? Kenapa semuanya berkaitan dengan gula? Pak Haris menyalamiku. Ramah. Kami berbincang sebentar. Ia bahkan memberiku kartu namanya. Sementara Nola berpindah ke kelompok lain, aku memperhatikan dari jauh. Ia tampak luwes, bahasanya campur antara Inggris dan Indonesia. Gestur tubuhnya tenang, berwibawa. Tidak seperti janda kesepian yang sering duduk sendirian di taman. Ada sesuatu yang belum ia ceritakan padaku. Dan hari itu, perasaan itu makin kuat. Beberapa hari kemudian, aku menemukannya di ruang kerja rumahnya, dikelilingi berkas dan laptop terbuka. Biasanya, ia menyapaku dengan senyum dan teh hangat. Tapi kali ini, ia bahkan tak sadar aku datang. Nola, panggilku pelan. Ia menoleh, lalu buru-buru menutup laptop. Oh, maaf, aku terlalu fokus. Kamu sibuk ya? Tanyaku hati-hati. Ia mengangguk. Sedikit, ada proyek ekspor yang harus disusun ulang. Aku duduk di sofa, diam sejenak. Ekspor, gula?
Tanyaku pelan. Ia menatapku. Lama. Lalu tersenyum kecil. Kamu mulai menyusun kepingan puzzle itu. Ya, aku tak menjawab. Tapi ia tahu, aku sudah curiga sejak lama. Nanti aku jelaskan. Tapi tidak sekarang. Katanya lembut. Aku ingin mendesak, tapi tidak kulakukan. Mungkin karena aku takut jawabannya akan mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya, Nola mulai mengajakku membantu pekerjaan yang lebih serius. Bukan cuma taman atau belanja sayur, tapi menyusun data pengiriman, mengecek daftar vendor bahkan meninjau barang-barang di gudang kecil yang ia sewa di pinggir kota. Awalnya aku pikir, ia hanya ingin memberiku pekerjaan tambahan. Tapi lama-lama aku sadar, ini seperti pelatihan dayam-dayam. Ia mengamatiku, menilaiku, memberiku tugas-tugas kecil dengan tantangan yang makin rumit. Dan sialnya, aku menikmatinya. Mungkin karena setelah sekian lama hidup dalam biang-biang ketidakpastian, akhirnya aku merasa punya arah. Aku berguna. Suatu malam, kami duduk berdua di ruang tamu. Aku baru saja selesai merekap data gudang, dan ia membuatkan teh hangat manis, seperti biasa. Dedi, katanya pelan. Kalau kamu punya kesempatan untuk memulai hidup baru, tapi di tempat yang sangat berbeda, kamu mau? Pertanyaan itu tiba-tiba. Tempat berbeda gimana? Di mana kamu harus bekerja keras, belajar hal baru, dan hidup dengan ritme yang jauh lebih cepat. Tapi di sana, kamu punya peluang untuk maju, untuk jadi orang penting. Aku menatapnya, mencoba membaca maksud di balik matanya. Kalau kamu percaya sama aku, ya aku mau, jawabku. Ia tersenyum. Tapi bukan senyum biasa, ada kelegaan, seperti orang yang baru saja menerima jawaban dari teka-teki lama. Kamu akan tahu semuanya. Sebentar lagi, katanya. Dan aku harap, kamu tidak pergi setelah itu. Malam itu aku tak bisa tidur, di antara dengung kipas angin dan suara hujan di luar jendela. Pikiranku terus berputar. Siapa sebenarnya Nola? Kenapa ia begitu tertutup, tapi juga begitu mempercayakan banyak hal padaku? Dan kenapa hatiku tak bisa lagi memisahkan antara pekerjaan dan perasaan? Aku tahu, apapun yang ia simpan, akan segera terbongkar. Dan saat itu tiba, aku harus siap, bukan hanya sebagai pekerjanya, tapi sebagai pria yang sedang jatuh hati, pelan-pelan, pada seorang wanita yang hidupnya jauh dari sederhana. Langit siang itu mendung, tapi bukan mendung biasa, udara terasa berat. Seolah menyimpan sesuatu yang belum sempat terucap. Nola mengajakku ke pelabuhan. Katanya, ada gudang tempat barang-barangnya ditampung sebelum dikirim ke luar negeri. Awalnya, aku mengira ini hanya bagian dari rutinitas kecil, seperti biasa menemani, membawa catatan, mengecek barang. Tapi begitu aku turun dari mobil, mataku membelalak. Gedung itu besar, 3 lantai, dikelilingi pagar tinggi dan kamera pengawas. Ada petugas keamanan yang langsung membuka pintu pagar begitu melihat Nola. Beberapa pekerja berseragam tampak menghormat padanya. Aku menoleh cepat ke arahnya. Ia hanya tersenyum ringan, seolah semua ini biasa saja. Ini salah satu titik ekspor, katanya tenang. Tempat transit sebelum dikirim ke Rusia, Cina, dan Timur Tengah. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati, aku mulai merasa aneh. Ekspor? Ini bukan usaha rumahan seperti yang kupikir selama ini. Kami masuk ke dalam. Aroma khas gudang menyambut bau karton, kayu, dan debu halus yang menempel di udara. Tapi berbeda dengan gudang pabrik tempatku dulu bekerja, tempat ini bersih, rapi dan modern. Di sepanjang dinding tertata rapi puluhan palet berisi kantong-kantong besar bertuliskan Premium Sugar Blend. Di sampingnya, tumpukan dokumen ekspor, barcode, dan layar monitor besar yang menampilkan grafik pergerakan barang. Nola, aku memanggilnya dengan nada lebih serius. Apa sebenarnya pekerjaan kamu? Ayah menoleh, diam sebentar, lalu mengajak masuk ke salah satu ruangan beratce di lantai 2. Ruangannya mirip ruang kendali, dengan jendela kaca besar yang menghadap ke seluruh gudang. Ia duduk, lalu menatapku lekat-lekat. Saatnya kamu tahu semuanya, Dedi. Aku berdiri kaku, tak tahu harus bersiap untuk apa. Aku bukan hanya janda pensiunan diplomat, seperti yang orang-orang pikir, katanya. Aku pemilik utama perusahaan eksperimen gula terbesar di Rusia, bagian selatan dan salah satu investor utama pengolahan rempah di Asia. Suara detak jam terdengar nyaring di ruangan itu. Aku ke Indonesia bukan hanya untuk istirahat atau liburan panjang, tapi untuk membuka jalur distribusi baru. Aku ingin ekspansi.
tapi bukan cuma bisnis. Aku juga ingin membangun sesuatu yang lebih stabil di sini, termasuk membentuk tim kepercayaan. Aku duduk, perlahan, napasku tercekat. Dan, Dedi, kamu bukan cuma tukang kebun buatku. Kamu pekerja keras, jujur. Kamu bukan orang paling pintar, iya. Tapi kamu punya intuisi. Kamu bisa dipercaya. Aku menunduk. Tak bisa berkata-kata. Dunia ini terlalu jauh dari yang kutahu kamu. Menjadikanku semacam kandidat, tanyaku lirih. Lebih dari itu, jawabnya. Aku ingin kamu jadi manajer cabang distribusi untuk Indonesia bagian tengah dan timur. Mataku membelalak. Manajer? Aku. Orang yang bahkan tidak pernah menyentuh dunia ekspor-impor? Aku tahu, ini besar tapi kamu bisa. Aku akan latih kamu. Ada tim yang akan mendampingi, tapi semua keputusan, kalau kamu setuju, akan kamu pegang. Aku bangkit berdiri, berjalan pelan ke jendela. Kulihat para pekerja mengangkat karung, memindahkan palet, memberi instruksi. Semua tampak profesional teratur. Aku menelan ludah. Dunia ini bukan dunia yang kukenal. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa asing. Malam itu, aku tidak langsung menjawab. Aku pulang ke kos, duduk berjam-jam di depan kipas angin yang berbunyi kasar, menatap plafon kusam. Hatiku seperti diremas. Aku bingung, takut, tapi juga penasaran. Apa benar aku bisa? Apa aku siap meninggalkan hidupku yang sederhana untuk masuk ke dunia seperti itu? Dunia Nola, dunia penuh perhitungan, strategi, dan mungkin GBAKAN.dan. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku justru menghancurkan kepercayaan yang diberikan padaku? Tapi di antara semua ketakutan itu, ada satu bayangan yang terus muncul. Senyum Nola, senyum yang selama ini bukan hanya memberiku pekerjaan, tapi juga harapan. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah Nola. Ia menyambutku di teras. Kali ini, mengenakan baju santai dan tanpa riasan, tapi tetap menawan. Ia menatapku dengan tatapan yang sama seperti pertama kali kami bertemu, jujur, hangat, dan dalam. Jadi, sudah kamu pikirkan? Tanyanya hati-hati. Aku menarik napas panjang. Aku nggak punya pengalaman. Nggak tahu teori bisnis, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak mau lagi jadi orang yang cuma bertahan hidup. Aku mau maju. Jadi, ya, aku terima. Ia menatapku lama, lalu tersenyum. Kali ini senyumnya berbeda, ada bangga di dalamnya. Aku nggak janji akan mudah, Dedi, katanya. Aku juga nggak janji akan langsung bisa, jawabku. Tapi aku janji satu hal. Aku nggak akan lari. Hari-hari berikutnya, hidupku berubah total. Setiap pagi, aku ikut pelatihan daring dari tim Rushenia Nola. Setiap sore, kami berdiskusi soal manajemen logistik. Di malam hari, aku belajar bahasa asing dasar, membaca dokumen, mencoba memahami alur distribusi dari pelabuhan ke gudang. Nola bukan hanya atasan, ia mentor sekaligus sesuatu yang lebih dari itu. Tapi seiring aku masuk lebih dalam ke dunianya, aku juga mulai melihat sisi lain yang selama ini tersembunyi. Dunia ini tidak tenang. Banyak tekanan, banyak orang iri, banyak permainan di balik layar, dan pelan-pelan, aku mulai merasakan tarikan dua dunia antara sederhana dan glamor, antara tenang dan keras, antara aku yang dulu, dan aku yang akan datang. Aku tahu, badai sedang menunggu, dan aku hanya bisa berharap, aku kuat untuk berdiri di tengahnya. Setiap pagi kini terasa seperti dunia yang asing. Bukan karena aku tak terbiasa bangun pagi, tapi karena cara aku memulai hari sudah berubah total. Dulu, aku menyapu halaman kos sambil menyesap kopi sachet. Sekarang, aku duduk di depan laptop, mengikuti rapat daring dengan suara-suara berat dari Moskow, Vladivostok, dan Saint Petersburg yang bercampur dalam bahasa Inggris, bercampur aksen. Di layar, grafik ekspor ditampilkan, angka-angka melayang, proyeksi keuntungan, biaya logistik, target kuartal depan. Aku mengangguk saja, sesekali mencatat, sesekali pura-pura paham. Padahal, jujur saja, aku belum bisa mengikuti semuanya. Dedi, kamu yang handle pengiriman jalur timur bulan ini? Ya, itu suara Nola. Aku menoleh dari layar. Baik, aku coba susun skemanya nanti malam. Ia tersenyum, tapi ada ketegangan dalam nada suaranya. Sejak 3 hari terakhir, Nola berubah. Lebih tegas, lebih dan anehnya lebih jauh. Bukan fisik, tapi batinnya, aku mulai merasa antara kami terbentuk batas tak kasat mata yang sebelumnya tak ada. Dan aku tak tahu apakah itu disengaja. Sore hari, aku duduk sendiri di taman belakang rumahnya, tempat yang dulu jadi ruang kami tertawa,
ngobrol, bahkan saling diam dengan nyaman. Kini, hanya jadi tempatku menghela napas. "Kenapa kamu diam saja?" tanyaku pelan ketika Nola datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di bangku seberang, meletakkan salah satunya di depanku. "Sibuk, banyak laporan." Aku menatap matanya. "Tapi kamu bukan cuma diam, kamu menjauh." Dia tidak langsung menjawab. "Dedi," katanya pelan, "dunia yang sedang kamu masuki sekarang ini bukan tempat yang bisa dijalani dengan setengah hati." "Jadi kamu pikir aku setengah hati?" "Bukan. Aku tahu kamu kerja keras. Tapi ada hal yang harus kamu terima sebelum kamu bisa benar-benar masuk ke lingkarannya." Aku diam, tak ingin memotong. "Kamu harus belajar tegas, harus bisa ambil keputusan sulit, dan kamu harus siap kehilangan bagian dari dirimu yang dulu." Aku mengernyit. "Maksud kamu, kehilangan Dedi yang apa adanya?" Dia menatapku. "Lama, ya," kata itu menusukku seperti jarum halus yang masuk pelan, tapi dalam. Malam itu aku pulang ke kos. Kemeja masih melekat, tubuh pegal, kepala pening. Tapi yang paling menyakitkan adalah perasaan hampa yang makin membesar. Apa aku sedang berubah jadi orang lain? Apa aku sedang kehilangan hal-hal yang dulu membuatku tenang? Aku buka ponsel, melihat galeri, foto lama. Ada gambar saat aku membantu ibu di ladang. Foto warung kopi Burika. Selfie konyol dengan sandal jepit yang putus. Semua terlihat jauh, seperti milik orang lain. Dan di tengah kebingungan itu, aku menulis pesan. "Nol. Aku perlu bicara, tapi bukan soal pekerjaan." Pesan terkirim, tapi tak kunjung dibaca. Sampai pagi, 2 hari berlalu. Nola tak membalas. Ia tak datang ke kantor distribusi. Bahkan saat ku antar dokumen ke rumahnya, penjaga bilang dia sedang terbang ke Jakarta. Tak ada penjelasan, tak ada kabar. Perasaanku mulai kacau. Aku mulai berpikir yang tidak-tidak. Apa dia kecewa? Apa aku membuat kesalahan? Atau apa semua ini cuma bagian dari permainan? Aku merasa seperti boneka yang dipoles, dilatih, diberi tempat duduk, lalu ditinggal begitu saja. Hari ketiga, sebuah amplop coklat tergeletak di meja kerjaku. Ada namaku tertulis rapi di atasnya. Dari Nola, tangan gemetarku membukanya. Isinya bukan surat cinta, tapi kontrak resmi, tawaran jabatan manajer cabang penuh, gaji tinggi, fasilitas lengkap, tertanda Nola M. Vasilieva, Chechonov Sugar Holdings. Ada secari kertas kecil ikut terselip jika kamu siap datang ke Jakarta hari Minggu. Presentasi besar, hari pertama kamu bukan sebagai teman, tapi sebagai bagian dari kami. Kalau tidak siap, tetaplah di tempatmu sekarang. Aku tidak akan marah, tapi aku tidak bisa memisahkan perasaan dari pekerjaan terlalu lama, Aku membaca ulang kalimat itu. Aku tidak bisa memisahkan perasaan dari pekerjaan terlalu lama. Apa itu berarti? Perasaan kami nyata? Atau justru, semua ini hanya bagian dari penilaian? Dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Di antara grafik ekspor dan laporan distribusi, aku kehilangan satu hal yang paling penting. Rasa. Rasa yang dulu tak tertulis, tapi kurasakan dari tatapan, dari tawa kecil, dari segelas teh hangat yang disodorkan tanpa banyak kata. Sekarang, semuanya berubah jadi angka, jadi tanggung jawab, jadi keputusan. Dan aku harus memilih. Hari Minggu itu, aku berdiri di depan cermin, kemeja baru, celana bahan yang masih kaku, sepatu hitam yang belum pernah kupakai. Di belakangku, koper kecil. Di tangan, tiket pesawat ke Jakarta. Kupandangi wajahku sendiri. Dedi yang dulu pemalu, yang hanya tahu mesin penggiling gula, kini berdiri siap masuk ke dunia yang ia tak pernah bayangkan. Tapi, apakah Dedi yang itu masih ada? Atau sudah hilang? Di balik semua ini, kupijak lantai, sekali lagi, lalu kubisikkan pada bayanganku sendiri. Aku akan tahu jawabannya setelah aku bertemu dia lagi. Bandara itu ramai, penuh suara pengumuman yang tumpang tindih, koper diseret, dan langkah-langkah tergesa. Tapi pikiranku sunyi. Mataku tak benar-benar melihat orang-orang. Hatiku hanya sibuk bertanya. Apa yang akan kulakukan kalau melihat Nola lagi? Haruskah aku bertanya? Atau hanya ikut arus? Pesawat mendarat di Jakarta menjelang siang. Aku dijemput sopir yang mengenakan setelan formal dan menyapaku dengan sebutan Tuan Dedi. Rasanya canggung. Seumur hidup, aku hanya dipanggil Bang, Mas, atau kadang cukup Oi. Mobil mengarah ke gedung kaca bertingkat tinggi di kawasan SCBD, jantung bisnis ibu kota.
Aku menatapnya dari balik jendela. Jakarta yang panas, sombong, penuh gedung, dan orang-orang sibuk. Disinilah Nola berada. Dunia ini miliknya. Dan aku, kuku matamu lift membawaku ke lantai paling atas. Langkah kakiku terasa berat. Rasanya seperti menuju ruang sidang. Begitu pintu lift terbuka, seorang wanita berjas formal menunduk hormat. Silakan Tuan Dedi, Nona Nola sudah menunggu di ruang presentasi. Nona? Sebutannya seperti tamparan. Aku bahkan tak tahu bagaimana. Aku harus memanggilnya nanti. Nola? Seperti biasa. Atau, Bu Nola, pintunya terbuka. Dan di sana, ia berdiri. Gaun hitam panjang, rambut digelung rapi, riasan tipis, tapi elegan. Di sampingnya, layar besar menampilkan logo perusahaan dengan warna emas, Nov Sugar International. Ea menoleh padaku. Tatapan matanya tenang, tapi tak lagi sehangat biasanya. Seolah ia sedang menjadi orang lain. Selamat datang, katanya singkat. Aku ingin bicara. Tapi belum sempat, hadirin mulai berdatangan. Beberapa pria bersetelan jas, perempuan-perempuan bersyal sutra, dan perwakilan bisnis dari berbagai negara. Obrolan dalam berbagai bahasa mulai memenuhi ruangan. Aku berdiri di samping Nola, tapi terasa sangat jauh. Lalu, presentasi dimulai. Nola tampil seperti singa betina. Tegas, percaya diri. Setiap kata-katanya disampaikan dalam 3 bahasa, Rusia, Inggris, dan Indonesia. Tangannya bergerak luas di depan layar. Ia menjelaskan strategi ekspansi, pergerakan komoditas, serta potensi Indonesia sebagai pusat logistik gula Asia Tenggara, dan aku hanya diam di sampingnya, seperti bayangan, atau pelengkap. Sampai pada bagian terakhir, ia menyebut namaku. Dedi adalah calon manajer wilayah tengah dan timur Indonesia. Dia akan memimpin tim distribusi baru yang sedang kami bentuk. Mata menoleh padaku. Aku mengangguk. Kaku. Seorang pria bule mendekat, menyalami. Lalu seorang wanita Jepang. Mereka mengucapkan selamat, menawarkan kerjasama. Aku tersenyum seadanya. Tapi, di dalam, aku gamang. Selesai acara, Nola menemuiku di balkon ruang kantor. Kami akhirnya sendiri. Kota Jakarta terbentang luas di depan kami. Lampu-lampu mulai menyala, langit senja membelah gudang-gidang tinggi. Kamu luar biasa tadi, katanya pelan. Tapi kamu kelihatan bingung. Aku menghela napas panjang. Karena aku memang bingung. Nol. Ia menatapku. Kali ini dengan wajah asli. Bukan CEO. Bukan pemimpin perusahaan. Tapi wanita yang dulu duduk di taman sambil menggambar. Pohon trembesi. Aku nggak tahu lagi siapa aku sekarang. Lanjutku. Aku ada di antara 2 dunia. Dunia kamu yang cepat, gemerlap, penuh target, dan dunia lamaku yang sederhana, tapi jujur dan tenang. Ia mengangguk pelan. Aku paham pertanyaannya. Kamu pilih aku karena kemampuan atau karena perasaan? Tanyaku akhirnya. Jujur, ia memejamkan mata sejenak. Awalnya karena perasaan, tapi kemudian aku sadar. Kamu punya sesuatu yang orang-orang seperti mereka tak punya. Seperti apa? Ketulusan dan keberanian untuk belajar dari nol. Aku tertawa kecil. Tapi kamu berubah. Kamu menjauh. Nola menoleh, menatapku dalam. Aku menjauh karena aku takut kalau perasaan kita justru menghancurkan kerjasama yang sedang kita bangun. Kamu pikir aku akan lemah? Bukan. Tapi aku pikir aku yang akan lemah. Kami berdiri dalam diam. Angin malam Jakarta membelai wajah kami. Di kejauhan, suara klakson, tawa, dan denting gelas terdengar samar. Dunia terus berjalan. Tapi kami terjebak di antara 2 pilihan. Aku nggak bisa mencintai kamu setengah. Kataku pelan. Kalau kamu cuma butuh manajer, aku bisa mundur. Tapi kalau kamu juga butuh seseorang yang bisa mendampingi. Sebagai manusia, bukan bawahan, maka aku akan tinggal. Nola menggenggam tanganku. Hangat, tapi gemetar. Kalau kamu tetap di sini, kamu harus kuat. Karena dunia ini kejam. Aku tahu, jawabku. Tapi aku juga tahu, kamu lebih kejam kalau pergi tanpa alasan. Ai tertawa pelan. Tangisnya jatuh bersamaan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kami saling menatap sebagai 2 manusia utuh. Bukan pekerja dan bos. Bukan guru dan murid. Tapi 2 hati yang sama-sama takut kehilangan. Aku tahu jalan ini tak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku tak ingin hidup kembali seperti dulu kesepian. Tak punya arah. Dan merasa tak berarti, kalau aku harus berjuang
Biarlah bersama dia. Di dunia, di antara segala keras dan indahnya. Ternyata menjadi manajer bukan soal ruangan ber-AC dan duduk di balik meja. Bukan juga tentang jas rapi atau jam tangan mahal. Menjadi manajer adalah tentang menahan kepala tetap dingin. Ketika semua di sekitarmu mulai memanas, aku sadar itu. Di minggu pertama, saat proyek pertama diambil alih sepenuhnya olehku, distribusi wilayah timur harus mulai bergerak dalam 3 hari, kata Nola saat kami rapat pagi. Barang dari gudang Jakarta siap, tapi ada perubahan jalur pengiriman. Di pelabuhan Surabaya, tim lokal belum siap. Kamu harus turun langsung. Langsung. Sekarang, aku mengangguk. Walau di dalam hati, mulai terasa sesak. 3 hari. Padahal baru saja aku mulai mengerti sistem distribusi. Sekarang, aku diminta memimpin tim baru di lapangan dengan reputasi perusahaan dan nama Nola di pundakku. Ini ujian. Tambah Nola. Dengan suara pelan. Dan aku percaya kamu bisa. Kalimat itu seharusnya menguatkanku, tapi justru membuatku semakin takut untuk gagal. Surabaya, Hanas, pelabuhan penuh suara kapal, teriakan kuli angkut, dan bau garam bercampur solar. Aku berdiri di tengah tumpukan kontainer, memegang map rencana pengiriman. Timku sudah siap, beberapa wajah baru, beberapa pekerja lama yang jeles-jeles masih meremehkanku. Anak baru, ya? Bisik salah satu staf lama pada temannya. Tapi cukup keras untuk kudengar. Kayaknya titipan bule itu. Gaya doang, aku pura-pura tidak dengar, tapi diam-diam aku catat namanya. Tantangan dimulai ketika kontainer gula yang seharusnya sampai PAGITU... justru tertahan di perbatasan karena dokumen yang salah input. Padahal, 2 hari sebelumnya, aku sudah mengeceknya sendiri. Aku menghubungi bagian admin pusat. Mereka bilang semuanya sudah sesuai, tapi sistem menunjukkan bahwa kode batch Naya berubah di menit-menit terakhir pengiriman. Tidak masuk akal. Kecuali, ada yang sengaja mengubahnya. Aku segera menelepon Nola. Kamu yakin ini sabotase internal? Tanyanya dari seberang telepon. Aku belum bisa buktikan, tapi semuanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Kalau begitu, jangan gegabah, tapi juga jangan diam. Temui kepala logistik Surabaya. Tanya baik-baik. Kalau dia berbelit, catat semua. Aku akan kirim backup dari Jakarta malam ini. Baik, Dan. Dedi, ya, kamu tidak sendiri. Seketika, napasku sedikit lega, tapi hanya sedikit. Malam itu, aku bertemu dengan kepala logistik yang disebut Nola. Seorang pria tua bernama Pak Andri. Ramah di luar, tapi sorot matanya tajam. Terlalu tajam untuk orang yang katanya hanya salah input. Maaf Pak Dedi, katanya. Sambil menyeruput kopi, sistem kadang memang suka error. Mungkin kita kurang update software. Masalahnya bukan software, kataku tenong. Masalahnya, kenapa kode batch bisa berubah beberapa menit setelah pengiriman diproses? Ia menatapku tajam. Baru juga masuk, Mas? Sudah nuduh? Aku tersenyum. Tapi hatiku panas. Bukan nuduh. Cuma, aku terbiasa mencatat setiap kejanggalan. Aku bangkit dari kursi, lalu meninggalkan meja itu tanpa menyelesaikan kopiku. Di luar ruangan, aku bertemu anak muda bernama Ilham, staf magang. Yang baru 2 minggu bergabung, ia menghampiriku diam-diam. Pak Dedi, saya tahu siapa yang ganti kode itu, tapi saya takut dipecat. Aku menatapnya. Lurus. Kamu nggak akan saya rugikan, tapi saya butuh kejujuran. Dengan suara gemetar, Ilham menceritakan bahwa ada instruksi tidak resmi dari salah satu supervisor lama untuk memperlambat proses pengiriman wilayah timur. Katanya, karena wilayah itu belum siap dipimpin bocah baru yang tidak paham medan. Aku mengepalkan tangan, tapi tak meledak. Ini bukan pabrik lagi, ini medan yang lebih rumit. Aku tahu, kalau aku meledak, aku kalah. Besok paginya, aku menyiapkan laporan lengkap ke Nola, sambil menyarankan pergantian tim lokal dengan nama-nama yang lebih kompeten dan netral. Ia hanya menjawab dengan satu kalimat. Teruskan, kamu sudah tahu cara. Kata-kata itu membakar semangatku. 3 hari penuh tekanan, tapi pengiriman berhasil dilakukan tepat waktu. Dan, untuk pertama kalinya, aku menandatangani laporan proyek pertamaku sebagai manajer cabang wilayah tengah dan timur. Rasanya luar biasa. Bukan karena aku merasa hebat, tapi karena aku berhasil melewati medan yang hampir membuatku mundur. Aku kembali ke Jakarta dengan tubuh letih. Tapi saat pintu rumah Nola terbuka, ia sudah berdiri di teras, membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu lulus, katanya sambil menyodorkan 1 cangkir. Aku tertawa kecil.
lulus dari neraka. Selamat datang di dunia nyata. Kami duduk di taman belakang. Tempat yang dulu sunyi, kini terasa penuh makna. Nola, kataku pelan. Terima kasih sudah percaya. Ia menatapku, kemudian menyentuh jemariku. Aku percaya karena aku lihat kamu lebih dari sekadar pekerja. Kamu pejuang. Malam itu, kami tidak bicara banyak. Hanya duduk, menatap langit, sambil sesekali tertawa kecil karena akhirnya semua peluh dan marah berubah jadi cerita. Aku tahu ini baru permulaan, tapi di dalam hatiku, sesuatu telah berubah. Aku tak lagi Dedi si mantan buruh pabrik. Aku Dedi yang menemukan tempatnya di dunia. Dan, mungkin, seseorang yang pelan-pelan menemukan cintanya juga. Kupikir akhir dari cerita ini adalah pelukan hangat di bawah langit Jakarta. Segelas teh manis, dan kalimat kita akan selamanya seperti ini. Tapi hidup tak sesederhana itu, apalagi hidupku yang berubah secepat kilat. Dari mantan buruh pabrik jadi manajer cabang eksperimen milik wanita yang entah sejak kapan jadi pusat semestaku. Beberapa minggu setelah proyek pertamaku selesai, Novsugar resmi membuka kantor pusat untuk Indonesia Timur di Makassar. Nola memintaku untuk memimpin langsung proses pembentukan tim dan operasional awal selama 6 bulan. Setelah itu, kamu bisa pilih tetap di lapangan atau kembali ke Jakarta. Bantu aku bangun pusat strategi baru. Katanya waktu itu, aku menatapnya lama. Sambil tersenyum, aku menjawab, aku ikut kemanapun kamu percaya aku dibutuhkan. Tapi dalam hatiku, ada perasaan yang mulai mengganjal. Sesuatu yang tidak bisa kuabaikan lagi. Kehidupan sebagai manajer bukan main-main. Pertemuan rutin, data, yang harus dianalisis, komplain pelanggan, negosiasi dengan vendor. Belum lagi tuntutan sosial yang tiba-tiba datang bersamaan, andenggan gala, makan malam bisnis, bahkan interview untuk majalah logistik nasional. Dulu aku bisa tidur pulas, walau hanya beralaskan tikar. Sekarang, meski kasurku empuk dan kamar hotel mewah tersedia, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Yang lebih menyakitkan adalah jarak yang perlahan tercipta antara aku dan Nola. Kami masih saling telepon, tapi obrolan kami berubah. Tak ada lagi tanya sederhana seperti, kamu sudah makan? Atau mimpi apa semalam? Yang ada hanyalah, laporan meeting tadi, sudah kamu kirim. Dan kita butuh revisi kontrak ekspor. Dan malam-malamku di Makassar, meski penuh pencapaian, juga terasa sangat sunyi. Sampai akhirnya, aku kembali ke Jakarta untuk menghadiri perayaan ulang tahun perusahaan. Acara itu mewah, penuh kilauan. Musik jazz mengalun, tamu-tamu penting berdatangan, dan Nola berdiri di tengah ruangan dengan gaun merah menyala menawan seperti biasa, tapi kali ini terasa jauh. Kami saling menyapa, berpelukan sekilas, tapi aku tahu, ada sesuatu yang tidak sama. Di tengah keramaian itu, aku mengajaknya bicara. Kami keluar ke balkon gedung tempat yang sama, saat aku pernah merasa kehilangan arah. Nola, kataku pelan, kita sudah jauh ya? Ia menghela napas. Kita sibuk, bukan? Kita berubah. Ia diam. Aku nggak menyesal masuk ke dunia ini, lanjutku. Tapi aku mulai kehilangan sesuatu yang dulu sangat berharga. Ia menatapku. Apa itu? Kesederhanaan, ketulusan. Waktu kita di taman, saat kamu nggak pakai makeup. Saat kita cuma ngobrol soal bunga dan gula, ia tersenyum pahit. Kamu rindu Dedi yang dulu? Bukan. Aku rindu kita yang dulu. Ia menunduk. Lama. Lalu berkata pelan. Aku juga, hening. Jakarta di bawah kami tetap sibuk, tetap terang. Tapi dunia kami terasa seperti layar yang tiba-tiba dipadamkan. Beberapa minggu setelah itu, aku mengirim surat pengunduran diri dari jabatan manajer. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku sadar, bukan dunia itu yang ingin kutinggali selamanya. Nola, tidak marah, tidak juga menahan. Ia hanya datang pagi-pagi ke kosanku ya. Ke kosanku yang sederhana. Tempat pertama kali ia memintaku menyiram tanamannya dan berkata, aku kira kamu akan bertahan lebih lama. Aku juga, jawabku sambil tersenyum. Tapi aku lebih ingin bahagia. Dan kamu tidak bahagia, bukan di sana. Ia duduk di kursi rotan, menyilangkan kaki, lalu berkata pelan, kamu tahu, aku akan selalu punya tempat buat kamu, di perusahaan di hidupku. Aku menatapnya. Kamu juga tahu, aku akan selalu punya rasa buat kamu. Tapi aku lebih ingin cinta yang bisa tumbuh di tanah yang aku kenal. Beberapa bulan berlalu, aku memulai usaha kecil di kampung halamanku, usaha pengolahan gula kelapa organik. Sederhana, tapi cukup membuatku bersemangat bangun pagi. Aku ilmu dari Novsugar,
tapi kucampur dengan cara-cara lokal. Keringatku basah, tanganku kotor, tapi hatiku tenang. Sesekali, Nola masih mengirim kabar. Kadang mengomentari fotoku di media sosial. Kadang hanya dengan emoji teh panas. Dan suatu hari, dia datang. Tanpa jas, tanpa sekretaris, tanpa mobil mewah. Hanya daya, dan sebuah senyum lama yang kurindukan. Aku cuti 2 minggu, katanya. Boleh bantu panen nira? Aku tertawa. Boleh, tapi kamu harus naik tangga dan bawa karung sendiri. Kalau sama kamu, aku siap. Kami di antara pohon kelapa. Matahari sore menyinari kulitnya yang kini mulai kemerahan. Ia terlihat lebih manusiawi, lebih nyata, dan aku lebih yakin, mungkin cinta tidak harus selalu tentang memiliki sepenuhnya. Kadang, cukup saling mengerti. Kuko Pahater, cukup memilih untuk bertumbuh bersama. Walau akar berada di dua tanah yang berbeda, dan gula semanis. Apapun rasanya akan sia-sia jika tidak dituangkan ke dalam teh hangat yang bisa kita bagi bersama. Hari itu, kami duduk berdampingan di pondok. Kayu, tak ada rapat, tak ada grafik, tak ada glamor. Hanya kami. Dan satu kata yang tak lagi perlu diucapkan. Karena sudah saling dipahami. Pulang.